Pernahkah kamu mendengar kata COVID 2019 lantas merasa pusing karena terdengar rumit? Jelas, kamu bukan satu-satunya. Banyak praktisi IT, bahkan manajer di level senior, merasa bahwa COVID itu hanya tumpukan framework serta tabel-tabel yang sulit dipahami. Padahal, COVID 2019 justru dibuat agar tata kelola IT menjadi lebih sederhana, terstruktur, dan berdampak langsung bagi bisnis. Bayangkan, jika kamu bisa menjelaskan COVID 2019 hanya dalam beberapa menit saja dengan pemahaman yang tentunya jelas dan logis, kamu tak hanya akan dipandang sebagai ahli dalam tata kelola IT, tapi juga menjadi penasihat kepercayaan bagi perusahaan untuk menyelaraskan tujuan bisnis dengan dukungan IT. Singkatnya, COVID 2019 bukan hanya untuk auditor ataupun konsultan, tapi untuk semua orang yang ingin memastikan IT benar-benar mendukung strategi bisnis. Di video ini kita akan membongkar cara singkat memahami COVID 2019 secara ringan tapi komprehensif. Siap untuk tidak takut lagi mendengar kata COVID? Pastikan kamu menontonnya sampai akhir. COVID 2019 adalah framework tata kelola dan manajemen IT yang dirancang oleh ISAKA. COVID sendiri singkatan dari Control Objectives for Information and Related Technology. Framework ini membantu perusahaan dalam memastikan IT mereka mendukung tujuan bisnis secara optimal. COVID 2019 merupakan versi terbaru yang menggantikan COVID-5 dengan pendekatan yang tentunya lebih fleksibel. Jika COVID-5 hanya fokus pada high level governance, maka COVID 2019 memperkenalkan konsep design factors dan governance system components yang memungkinkan penyesuaian framework berdasarkan kebutuhan organisasi. Framework ini terdiri dari dua domain utama, governance dan manajemen. Governance mencakup evaluasi, pengarahan, dan pemantauan IT oleh direksi dan eksekutif. Sedangkan manajemen sendiri mencakup perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan monitoring IT oleh manajemen. Inilah yang membedakan COVID dengan framework yang lain yang hanya fokus saja pada manajemen IT tapi tanpa adanya governance. Memahami COVID 2019 berarti memahami bahwa IT bukan hanya sekedar fungsi pendukung, tetapi juga merupakan bagian yang strategis yang harus diatur, diawasi, dan diarahkan agar menghasilkan value bagi bisnis. COVID 2019 memiliki 7 komponen utama dalam sistem tata kelola. Komponen pertama adalah proses, yaitu aktivitas dan praktik yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan IT. Kemudian yang kedua adalah struktur organisasi. Ini mengenai siapa yang melakukan dan siapa yang mempertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga adalah prinsip pedoman dan kerangka kerja. Di sini dijelaskan mengenai aturan dan kebijakan yang mengarahkan perilaku IT di organisasi. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan informasi dan outputnya. Ini memastikan bahwa informasi yang relevan tersedia tepat waktu untuk proses pengambilan keputusan. Kelima, budaya, etika, dan perilaku. Penekanannya adalah pada pentingnya budaya organisasi dalam keberhasilan tata kelola IT. Keenam, meliputi layanan, infrastruktur, dan aplikasi. Ini kita bicara mengenai pengelolaan infrastruktur IT dan aplikasinya. Terakhir atau yang ketujuh adalah kompetensi SDM, bahwa memastikan ada SDM yang memiliki kompetensi dalam menjalankan proses IT dengan baik. Ketujuh komponen ini membentuk satu kesatuan sistem tata kelola yang utuh. COVID 2019 bukan hanya tentang proses, tapi tentang keseluruhan ekosistem yang memastikan bahwa IT berjalan efektif dan efisien. COVID 2019 dibangun di atas dua prinsip utama. Pertama, prinsip sistem tata kelola yang menekankan bahwa setiap sistem tata kelola harus memberikan value creation. Kemudian menjamin optimalisasi risiko, serta memastikan optimalisasi sumber daya. Artinya, IT tidak hanya dinilai dari biaya yang dikeluarkannya, tetapi juga dari value yang dihasilkannya. Lantas, prinsip kedua adalah prinsip kerangka tata kelola, yang menekankan bahwa framework atau kerangka kerja tata kelola harus menyeluruh, terbuka, dan fleksibel, serta selaras dengan standar utama.
COVID 2019 dirancang agar bisa diintegrasikan dengan standar atau framework lain seperti ITIL, TOGAF, NIST, hingga ISO 27001. Framework ini juga menekankan pentingnya penyesuaian atau penyelarasan. Tidak semua organisasi harus menerapkan seluruh proses COVID. Dengan bantuan desain faktor, organisasi dapat memilih dan menyesuaikan proses mana yang relevan berdasarkan tujuan bisnis, profil resiko, landscape ancaman, hingga kepatuhan dan persyaratan. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita menyadari bahwa COVID 2019 bukan hanya checklist audit, melainkan fondasi untuk membangun tata kelola IT yang andal dan relevan dengan bisnis. COVID 2019 memiliki 40 proses atau 40 objektif yang terbagi dalam 2 area besar dan 5 domain. Area sendiri terbagi menjadi 2, yaitu area tata kelola dan area manajemen. Area tata kelola hanya memiliki 1 domain saja, yaitu Evaluate, Direct, and Monitor, atau biasa disingkat sebagai EDM, dengan 5 proses yang ada di dalamnya. Ini adalah area yang mengatur bagaimana Dewan Direksi mengarahkan tata kelola IT. Sedangkan area manajemen sendiri terbagi menjadi 4 domain, yaitu 1. Line, Plan, and Organize, atau juga disingkat APO. Kedua, Build, Acquire, and Implement, juga disingkat sebagai BAI. Ketiga, Deliver, Service, and Support, disingkat pula sebagai DSS. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah Monitor, Evaluate, and Assess, atau biasa disingkat sebagai MEA. Masing-masing memiliki proses-proses yang menjelaskan aktivitas spesifik untuk memastikan IT mendukung tujuan dan strategi bisnis. Contoh, di domain APO terdapat beberapa proses. Salah satu di antaranya adalah APO 01, yaitu Manage the IT Management Framework, dan APO 02, Manage Strategy. Proses-proses ini memberikan panduan aktivitas yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan tata kelola IT yang efektif. Framework ini disusun dengan goal cascade. Artinya setiap proses dihubungkan dengan tujuan bisnis yang lebih besar lagi. Inilah yang membuat COVID 2019 menjadi strategic enabler, bukan sekedar operational checklist untuk kepentingan operation atau untuk hanya kepentingan audit ataupun assessment saja. Salah satu pembaharuan terpenting di COVID 2019 adalah konsep desain factors. Desain faktor ini sangat membantu organisasi dalam menentukan bagaimana framework COVID 2019 akan diterapkan berdasarkan faktor-faktor unik seperti strategi bisnis, profil resiko, ukuran organisasi, hingga kompleksitas IT sistem yang ada di organisasi tersebut. Contohnya, perusahaan startup digital dengan resiko tinggi dan kebutuhan inovasi yang cepat tentu akan memiliki desain governance yang berbeda dengan perusahaan manufaktur yang heavily regulated. Desain factor inilah yang memastikan tata kelola IT di setiap organisasi relevan dan efektif. Selain itu, COVID 2019 memperkenalkan istilah fokus areas. Ini adalah area fokus tertentu seperti cybersecurity, DevOps, atau risk management yang dapat dieksplorasi lebih lanjut atau lebih mendalam menggunakan prinsip COVID. Dengan fokus area, penerapan COVID menjadi lebih praktikal dan terarah. Design factors dan fokus area ini akan sangat membantu organisasi tidak hanya sekedar menyalin framework atau kerangka kerja, tetapi juga menyesuaikan agar benar-benar memberikan value yang maksimal sesuai dengan kebutuhan strategis dari organisasi. Mengapa organisasi perlu mengimplementasikan COVID 2019? Pertama, untuk memastikan investasi IT mendukung tujuan bisnis dan menghasilkan value yang terukur. Kedua, untuk memastikan bahwa risiko-risiko IT yang berpotensi mengganggu operasional bisnis dapat dimitigasi dengan baik. Ketiga, COVID 2019 membantu organisasi memastikan kepatuhan terhadap regulasi, standar industri, dan best practice global. Ini sangat penting di era digital dengan kompleksitas risiko yang semakin tinggi. Keempat, framework ini meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap IT.
Karena governance atau tata kelola yang baik menjamin IT berjalan dengan optimal dan aman. Kelima, COVID 2019 mendorong kolaborasi antara direksi, manajemen, dan fungsi IT. Tata kelola IT bukan hanya tanggung jawab IT manager ataupun CIO, tapi juga direksi dan seluruh lini bisnis. Dengan demikian, IT benar-benar menjadi strategic partner dalam transformasi digital. Jika organisasi ingin bertahan dan tumbuh di era digital, maka implementasi tata kelola IT berbasis COVID 2019 adalah salah satu langkah strategis yang wajib dilakukan. Nah, sekarang kamu sudah memahami bahwa COVID 2019 bukan framework yang menakutkan, melainkan panduan untuk memastikan IT di perusahaanmu mendukung tujuan dan strategi bisnis, mengelola resiko, dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. COVID 2019 menjembatani antara direksi, manajemen, dan fungsi IT agar selaras dalam mencapai tujuan organisasi. Jika kamu seorang praktisi IT, manajer, atau bahkan eksekutif, pahamilah bahwa tata kelola IT bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan. Organisasi yang memiliki governance lemah akan kesulitan beradaptasi di era digital yang serba cepat ini. Bila perusahaan kalian membutuhkan layanan jasa konsultasi implementasi tata kelola TI dan asesmen IT maturity level, silakan kontak kami melalui informasi kontak yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Jika video ini bermanfaat, tekan like dan share ke rekan-rekanmu agar mereka tercerahkan. Jangan lupa subscribe channel ini untuk insight mengenai tata kelola IT, cyber security, dan digital transformation lainnya. Jangan lupa tulis komentar Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.